Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombo. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nama yang dikandung ini adalah perwujudan pembedahan, bukan Muhammad Abdullah. Kalian keliru nanti kalau kalian mencari nama Muhammad Abdullah. Di seluruh bumi ini banyak yang memiliki nama Muhammad Abdullah, tapi yang nama yang dikandung adalah nama yang diberikan oleh Allah, wujud pembedahan. Karena seluruh para nabi-nabiullah itu dibedah karena memperjelas suatu makom nur kitab. Alhamdulillah Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan karena Ta'ilo Pitua mengenal wujud daripada pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo yang benar-benar mengimani ajaran Ta'ilo Pitua Lowombo, maka akan mengenal suatu wujud daripada pemimpin akhir zaman. Karena Ta'ilo Pitua Lowombo ini benar-benar dapat menggamblangkan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, maka Ta'ilo Pitua Lowombo benar-benar dapat menggamblangkan wujud daripada makom nama yang menjadi suatu perbincangan oleh seluruh dunia. Sesungguhnya nama yang dikandung itulah nama yang diberikan oleh Allah, pembedahan. Karena yang membedah ini bukan medis, yang membedah ini merupakan wujud daripada malaikat-malaikat yang telah diturunkan oleh Allah. Alhamdulillah Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan wujud daripada pemimpin akhir zaman. Dan ketahuilah, pemimpin akhir zaman ini memiliki harta yang telah ditinggalkan oleh para nabi, harta yang melimpah. Dan ini akan terjadi dibuka di akhir zaman ini. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menghimbau seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo dan menghimbau seluruh pasien-pasien dan penggemar di YouTube, mari kita sama-sama mensucikan pikiran kita dan mensucikan sifatnya mata, telinga dan mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan, agar kalian bersama-sama dengan pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman ini benar-benar yang telah digaitkan oleh Allah. Karena hanya pemimpin akhir zaman yang mengenal qadim Allah dan mengenal alamnya Allah dan mengenal makamnya utusan dan mengenal makamnya Rasul dan mengenal makamnya Nabi dan mengenal makamnya malaikat.
Alhamdulillah Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan kepada kalian semua. Bagi kalian yang mengimani benar-benar menjalankan makom-makom ilmu yang telah dipaparkan malam ini, maka imanilah kalian akan bertemu dengan pemimpin akhir zaman. Karena hanya Ta'ilo Pitua yang mengenal sosok yang bagaimana pemimpin yang benar-benar yang diturunkan di akhir zaman, yang dapat memohonkan ke Allah wujud daripada kemurukan yang Allah turunkan. Hanya dialah yang memintakan ke Allah ampunan-ampunan kepada seluruh penghuni-penghuni alam semesta yang kena ancaman dari Allah. Hanya selain pemimpin akhir zaman yang benar-benar yang memohonkan ke Allah, karena hanya doanya yang dikabulkan oleh Allah, karena hanya dia yang mengenal suatu makom Nabi, Rasul dan utusan, kemudian alamnya Allah dengan kedimnya Allah. Hanya selain pemimpin akhir zaman yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah benar-benar menjalankan suatu makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo benar-benar yang sudah melaksanakan ritual puasa, karena kita sudah masuk ke 28. Alhamdulillah, maka bukalah telapak tangan kalian yang menjalankan puasa sudah 28, menerima cahaya kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah. Cahaya kemuliaan ini Allah akan memperlihatkan kepada kalian istana yang dijanjikan oleh Allah akan dibuka. Hanya Allah yang berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo benar-benar sudah melaksanakan makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo. Kalian mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Karena nabiullah ini merupakan kekasih-kekasih Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, hingga kita sebagai umat para nabi telah mengimani menjalankan wujud daripada makom ilmu yang telah disyariatkan. Alhamdulillah, Ta'ilo Pitua sekali lagi menegaskan kepada kalian semua, mari kita bersiap-siaplah menyambut wujud kehalifaan yang diturunkan di akhir zaman ini. Karena Ta'ilo Pitua Lowombo ini benar-benar mengenal suatu wujud pemimpin akhir zaman. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan nama yang dikandung yang menjadi suatu perbincangan seluruh umat manusia di muka bumi ini, akan lahir salah satu sosok keturunan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, memiliki nama seperti nama Rasulullah. Nama Rasulullah itulah pemberian Allah di bedah, itulah nama yang benar, yang nama yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak seperti menjadi perbincangan umum di publik bahwa pemimpin akhir zaman Muhammad Abdullah itu keliru. Tidak seperti apa yang dipaparkan. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan yang dikandung di dalam suatu wujud sabda Rasulullah, memiliki nama sepertiku. Itulah nama yang benar-benar tidak dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Nama yang dikandung adalah nama Rasulullah dibedah, maka pemimpin akhir zaman itu dibedah. Alhamdulillah, karena yang dibedah itu hanya melainkan satu orang. Kalau dibedah medis banyak. Ini yang dibedah ini makom langit. Benar-benar Allah telah memerintahkan dua sosok malaikat turun membedah, karena pembedahan itu yang dapat menyaksikan hanya selain rohani. Jasmania dimatikan. Hanya rohani yang menyaksikan wujud daripada pembedahan, karena di dalam rohani itu ada 4 cahaya. 4 cahaya yang dibedah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menggamblangkan makom-makom ini, karena Ta'ilo Pitua benar-benar diperintahkan oleh Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rifai, merupakan bagian dari santri Tailo Pitua Lombu. Diawali dulu sekitar tahun 2014, saya mencari tempat pengobatan untuk istri saya yang memiliki riwayat penyakit yang cukup parah menurut ilmu medis. Sehingga saya ikhtiar mencari tempat pengobatan yang sekarang menjadi Pondok Tailo Pitua, di mana di pondok ini saya menuntut ilmu. Hingga saat ini yang berdomisili di Tanjung Pandan dipimpin oleh Bapak Mintaryo Suprayogi. Di dalam pengobatan tersebut, istri saya menjalani pengobatan sebanyak 3 kali ruqyah. Karena wujud sebagai imam di dalam ajaran ilmu ini, sesungguhnya istri ini merupakan bagian dari suami. Oleh sebab itu, saya mengikuti anjuran yang diberikan kepada saya untuk saya diterapi seperti istri saya juga, yang pada akhirnya saya dengan istri menjadi santri dan mengimani ilmu ini hingga saat ini. Pelajaran di dalam hidup yang saya dapatkan bahwa sesungguhnya yang sakit itu diawali dari sifat kita yang masih egois dan sifat merasa yang tinggi yang berwujud dalam perbuatan zolim, sehingga Allah murkai diri ini dengan penyakit yang kita buat sendiri. Hadis Qudsi mengatakan, barang siapa yang membebaskan kesulitan orang lain, maka kesulitan kita akan Allah bebaskan. Ini salah satu hadis yang saya sudah rasakan dan imani. Singkat cerita, pada waktu itu saya mendapatkan perintah dari Allah untuk ruqyah. Dengan kewajiban saya sebagai seorang suami pada saat itu meninggalkan istri yang sedang dalam keadaan sakit di rumah. Karena wujud suatu keimanan dan keyakinan terhadap perintah Allah, alhamdulillah saya jalankan dan mukjizat Allah itu turun setelah saya membebaskan kesulitan orang tersebut. Alhamdulillah istri saya pun pulih kembali dan Allah angkat penyakitnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan ragu lagi untuk mengimani ajaran Tailo Pitua ini. Benar-benar kalian mengimani akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jangan lupa like and subscribe selalu channel ini dan tulislah di kolom komentar nama dan kota atau domisili agar keberkahan Allah kalian rasakan, buktikan sendiri. Makin banyak orang yang mendapatkan keberkahan, disitulah jaminan Allah akan turun. Allah memberkahi kalian dan para nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.